Shalom, perkenalkan nama saya Ceria Ratna Sarindara. Saya jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 4. Saya kuliah di STTHG Semas Mission Jakarta. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Teologi PB1 yang diampu oleh dosen kami Bapak Jari MTH. Di sini saya akan membahas tentang bukti sejarah kebangkitan Kristus. Nah, kita tahu jika kebangkitan bukan peristiwa sejarah, maka kuasa kematian tetap tidak dikalahkan. Kematian Kristus menjadi tidak ada artinya dan umat yang percaya kepadanya tetap mati dalam dosa. Keadaannya akan tidak berbeda dengan sebelum mendengar namanya. Di sini kita harus memahami apakah kebangkitan Kristus hanya sekedar ajaran saja, ajaran agama, atau kebangkitan Kristus ini hanya merupakan legenda, ataukah sejarah tentang kebangkitan Kristus ini benar-benar terjadi dalam sejarah. Nah, kebangkitan Kristus merupakan suatu peristiwa yang terjadi di dalam dimensi ruang dan waktu sejarah manusia. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa dalam sejarah di mana Tuhan bekerja dalam ruang waktu dan ruang tertentu. Makna kebangkitan berhubungan dengan pembicaraan teologi, tetapi fakta kebangkitan berhubungan dengan pembicaraan sejarah. Fakta bahwa tubuh Yesus tidak berada lagi dalam kubur adalah pembicaraan yang bisa ditentukan dengan bukti sejarah. Lokasi geografik dari kubur Yesus adalah lokasi yang dapat ditentukan. Orang yang mempunyai kubur Yesus adalah orang yang benar-benar hidup pada paruh pertama abad pertama. Kubur yang dibuat dari batu ini berada di perbukitan dekat Yerusalem. Ini bukan sekedar kepercayaan, tapi ini memang benar-benar lokasi geografis yang dapat ditentukan letaknya. Sanhedrin adalah tempat di mana orang-orang sering berkumpul di Yerusalem. Banyak tulisan yang mencatat bahwa Yesus adalah orang-orang yang benar-benar hidup, tinggal di antara manusia, tinggal dalam masyarakat, tanpa memandang bagaimana tulisan-tulisan itu menganggap siapa Yesus. Banyak juga tulisan menyatakan bahwa murid-murid yang memberitakan Tuhan yang bangkit, ada juga tinggal di dalam masyarakat, makan, minum, tidur, menderita, bekerja, dan mati. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa Yesus telah Allah yang inkarnasi menjadi Yesus atau anak tunggal Allah. Dia telah inkarnasi dan menjadi manusia. Dia sama-sama seperti manusia, menderita, merasakan penderitaan seperti manusia lainnya. Namun Yesus tetap menjadi seorang yang berkuasa, yang maha tinggi, maha adil, maha besar, dan semua sifat yang ada padanya itu tidak dimiliki oleh manusia. Kita dapat kutip dari Ignatius yang berasal dari Syria, bishop dari Antioquia, murid Rasul Yohanes yang hidup di antara tahun 50 sampai 115 Masehi. Dalam perjalanannya dihukum mati sebagai martir dengan diadu dengan binatang buas, menulis tentang Kristus. Dia disalibkan dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia benar-benar disalibkan dan mati di hadapan penghuni surga, penghuni bumi, dan bawah bumi. Dan di sini cuma menyatakan bahwa dia juga bangkit pada hari ketiga. Dia ini merupakan Yesus yang telah menjadi manusia. Pada hari persiapan Paskah pada jam 3 pukul 9 pagi, dia menerima hukuman mati dari Pilatus. Bapa mengizinkan hal itu terjadi. Nah, di sini pada jam 6 pukul 12 siang, dia disalib pada jam 9 pukul 15 siang. Dia menyerahkan nyawanya dan sebelum matahari terbenam dia dikuburkan. Selama hari Sabat, dia terus di dalam bumi pada kubur di mana Yusuf dari Arimatea membaringkannya. Dia berada dalam rahim seperti halnya kita, dan setelah periode waktu yang umum dia benar-benar lahir, dan seperti halnya kita, ia benar-benar disusui dan mengambil bagian dalam makan dan minum seperti halnya kita. Dan ketika pada umur 30 tahun dia hidup di antara orang-orang, dan dia benar-benar dibaptis oleh Yohanes. Ketika dia mengajar Injil selama 3 tahun dan mengadakan tanda-tanda mukjizat, dia yang adalah hakim dihakimi oleh orang Yahudi, dianggap bersalah kata mereka, dan oleh pemerintah gubernur Pontius Pilatus dijadikan momok, pipinya dipukul dan diludahi, dia memakai mahkota duri dan jubah ungu, dia dihukum, dia benar-benar disalib, tidak dalam penglihatan, tidak dalam halusinasi, dia benar-benar mati dan dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Di sini pada zaman dulu Yesus dianggap adalah orang yang tidak benar, karena dia telah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi di sana tidak percaya dengan dirinya sebagai Mesias. Mengenai kematian Kristus, Wilbur Smith menulis secara sederhana, kita mengetahui banyak hal-hal detail sebelum dan saat kematian Yesus. Lebih banyak dari kematian tokoh-tokoh lain seluruh dunia. Pada akhir abad pertama, Josephus, seorang sejarawan Yahudi, menulis dalam bukunya
Antiquities. Pada kira-kira waktu itu hiduplah Yesus, seorang yang bijaksana, jika memang seorang seharusnya menyebut dia seorang manusia, karena ia adalah seorang yang mengadakan hal-hal yang mengejutkan dan adalah seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Ia memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Ia adalah Sang Kristus. Ketika Pilatus karena mendengarkan bahwa ia dikenai tuduhan oleh orang-orang dengan jabatan tertinggi di antara kami, telah menjatuhkan hukuman salib kepadanya. Mereka yang dari mulanya sudah mengasihi dan tidak melepaskan kasih sayang kepadanya, pada hari ketiga ia menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan kembali hidup, karena nabi-nabi Tuhan telah menubuatkan hal-hal ini dan tak terhitung banyaknya hal-hal menunjukkan lainnya mengenai dia dan suku Kristen. Demikian mereka disebutkan menurut namanya sampai saat ini masih ada. Di sini Injil-Injil juga menjelaskan fakta-fakta yang berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Yesus lebih detail dari bagian maupun pelayanan Yesus. Detail dari kebangkitan Yesus harus diterima seperti hal detail kematiannya. Di sini Perjanjian Baru juga menegaskan bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Murid-muridnya menjadi sangat kehilangan semangat dan takut. Beberapa waktu yang singkat kemudian tiba-tiba semangat mereka kembali bangkit dan menunjukkan suatu semangat dan keberanian yang sangat tinggi, hingga tahap mereka bersedia mati martir atau mati secara tidak wajar. Jika kita bertanya kepada mereka apa yang menyebabkan perubahan ini, mereka tidak akan menjawab karena penyaliban, kematian, dan penguburan seorang yang pernah hidup. Tetapi mereka akan menjawab karena Tuhan telah bangkit. Inilah menyebabkan orang-orang menjadi percaya. Nah, jika tidak terjadi yang namanya kebangkitan, mungkin kita sebagai orang kita tidak akan percaya. Tapi karena telah terjadi kebangkitan, maka itu adalah menjadi kepercayaan kita bahwa Yesus itu benar-benar ada dan hidup. Murid-murid adalah saksi kebangkitan Yesus Kristus. Catatan sejarawan Lukas mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di sini setelah bangkit, dia selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada semua orang, dan menyatakan berbagai bukti penderitaannya, bukti-bukti tentang bagaimana dirinya dan tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Penampakan ini terjadi dalam waktu yang dapat ditentukan, kepada banyak orang yang dapat ditentukan, dan dalam tempat yang dapat ditentukan. Di sini murid-murid percaya karya penebusan Yesus melalui bukti yang sangat kuat mengenai kebangkitannya, dan bukti ini bersedia kepada kita sekarang melalui catatan Perjanjian Baru. Ini penting bagi kita yang hidup dalam zaman yang meminta bukti untuk mendukung pernyataan kekristenan mengenai kebangkitan Kristus, untuk menjawab mereka yang meminta bukti secara kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus berasal kepada fakta sejarah dan merupakan sumber motivasi yang kuat orang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada bukti-bukti yang tidak dapat disanggah mengenai kebangkitan Kristus dalam surat-surat Paulus. Surat-surat yang ditujukan kepada Galatia, Korintus, dan Roma adalah surat yang ditulis Rasul Paulus selama dalam perjalanan misi antara tahun 58 sampai 58 Masehi. Ini menunjukkan bahwa bukti-bukti kebangkitan Kristus sangat dekat dengan peristiwa itu sendiri, karena Paulus sendiri berbicara secara jelas bahwa materi surat yang ia tulis isinya sama dengan yang ia bicarakan waktu ia bersama-sama dengan mereka. Kebangkitan Kristus adalah dasar dari pembelaan iman Kristen. Rasul-rasul adalah saksi kebangkitan, mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus berangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah, di sini kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 22. Isi dari pengajaran Rasul Paulus saat di Athena adalah Yesus dan kebangkitan. Dilihat dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 18. Khotbah pertama Petrus adalah tentang kebangkitan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Sebagai fakta sejarah, kebangkitan Kristus mendorong manusia untuk percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan sekedar pembicaraan mengenai pengaruh, karakter, contoh, dan pengajarannya. Ini mengenai tanggapan manusia terhadapnya, siapa yang percaya kepada kebangkitannya, kemudian mempercayai ketuhanannya, kemudian percaya akan karya penebusannya, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan memperoleh penebusan dosa dan diselamatkan. Siapa yang menyangkal kebangkitannya secara langsung menyangkal ketuhanannya dan menolak karya penebusannya dan tidak diselamatkan. Dan ini merupakan kebangkitan Kristus merupakan fakta sejarah
yang dimana penyaliban Yesus untuk menanggung dosa manusia, menanggung dosa saudara, menanggung dosa saya, dan menanggung dosa kita semua. Dan dia adalah pengganti bagi kita di kayu salib dan telah mengalami kelahiran, kematian, bahkan kebangkitan. Nah, di sini kita hanya merenungkan dalam hati kita, apakah saudara-saudara mau percaya, mau menganggap atau mengakui bahwa Yesus telah bangkit dan kita tidak menyangkal bahwa dia adalah yang menanggung segala dosa kita. Nah, sekian dan terima kasih dari pembahasan kami tentang kebangkitan, bukti kebangkitan Yesus, dan semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.